Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast SMK N1 Pacitan. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Podcast kali ini ada sesuatu yang spesial. Kalau biasanya saya ada di sana, kali ini bergeser posisi. Hanya untuk episode ini, tapi juga enggak tahu nanti episode berikutnya. Nggih, sahabat podcast, hari ini kita akan membahas khusus tentang pelaksanaan PPDB SMK N1 Pacitan tahun 2022. Karena saya juga terlibat sebagai tim di PPDB, maka untuk podcast kita hari ini saya serahkan ke Miss Ratna. Wah, terima kasih Pak Restu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast semuanya. Hari ini langsung saja kita akan membahas tentang PPDB SMK Negeri 1 Pacitan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Restu bahwa kalau kemarin Pak Restu duduk di sini ya. Betul. Sekarang kita tukar tempat. Kursi panas ya? Kursi panas betul sekali. Kemarin bajunya hijau. Kemarin jenengan duduk di sini makanya panas ini. Bintang alian. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sarwono. Selamat pagi Pak Sarwono. Selamat pagi Ibu. Iya, Pak Sarwono ini adalah Ketua Tim PPDB SMK Negeri 1 Pacitan. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Dan selanjutnya ada Pak Restu. Ini Pak Restu. Saya masih dikenalkan toh. Oh iya dong. Kalau kemarin kan sebagai host di sini. Saya sudah banyak. Biar semakin banyak, oke? Iya, Pak Restu di sini sebagai operator PPDB atau tim entry dari PPDB SMK Negeri 1 Pacitan. Iya, langsung saja kita akan bertanya tentang PPDB SMK Negeri 1 Pacitan ini. Untuk kali ini sampai tahap apa Bapak ya? Terima kasih Bu Ratna. Sebelum jawab ke situ, mungkin perlu pemirsa kalian ketahui bahwa proses PPDB di SMK Negeri 1 Pacitan ini sangat panjang sekali, yang diawali dengan kegiatan promosi SMK atau pengenalan SMK ke seluruh SMP Kabupaten Pacitan. Ini kurang lebih sudah diawali 6 bulan yang lalu. Wow, 6 bulan, lama sekali berarti ya? Betul, ini proses yang perlu kita laksanakan untuk mengenalkan sekolah kita ke adik-adik kita atau anak-anak kita SMP seluruh Kabupaten Pacitan, SMP ataupun MTS, khususnya yang kelas 9. Kelas 9. Kemudian setelah kegiatan promosi sekolah, kami tim PPDB SMK Negeri 1 Pacitan untuk mewadahi, kita bentuk tim PPDB. Proses awalnya sesuai dengan juknisnya, ya juknisnya dari Provinsi Jawa Timur. Ini dimulai secara umum, yaitu sosiali juknis itu Mei 2022. Kemudian entry rapotnya adik-adik kita SMP kelas 9 mulai tanggal 23 sampai 28 Mei 2022. Sebentar, kemudian, untuk entry rapot ini berarti yang mengentry itu siapa Pak? Untuk yang entry ini sebenarnya adalah kewajiban dari SMP yang bersangkutan, gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bila SMP itu ada yang belum di-entry, kami dari SMK Negeri 1 Pacitan siap ikut meng-entry nilai rapot adik-adik kita yang belum. Luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya adalah verifikasi nilai rapot, ini tanggal 27 sampai 30 Mei. Kemudian pembetulan nilai rapot 28 sampai 31 Mei. Kemudian masuk ke proses selanjutnya, yaitu pra pelaksanaan PPDB. Ini ditangani oleh
sekolah juga bisa dan juga oleh para siswa sendiri juga bisa, yaitu pengambilan PIN oleh calon pendaftar. Ini sifatnya online. Tapi kalau misalnya anak-anak kita kelas 9 SMP kesulitan di dalam pengambilan PIN, panitia PPDB SMK Negeri 1 Pacitan sangat siap untuk membantu adik-adik sekalian. Kemudian latihan pendaftaran ini tanggal 13 sampai 18 Juni. Jadi untuk saat ini prosesnya yaitu baru 2, yaitu pengambilan PIN dan latihan pendaftaran. Jadi tidak usah bingung-bingung pada calon siswa atau Bapak Ibu sekalian yang punya anak kelas 9, apabila ada kesulitan silahkan datang ke SMK Negeri 1 Pacitan untuk pengambilan PIN dan juga latihan pendaftaran. Iya, kalau tadi disampaikan saat ini prosesnya tahap pengambilan PIN dan pra pendaftaran gitu. Nah, biasanya kalau proses pengambilan PIN itu mungkin ada syarat-syaratnya harus pakai apa gitu. Karena memang tadi dikatakan bahwa proses pengambilan PIN itu kan online ya. Kalau online itu mungkin adik-adik bisa di rumah atau mungkin tadi di sekolah juga difasilitasi. Nah, itu kira-kira yang harus dipersiapkan untuk pengambilan PIN ini apa saja, Pak? Oke. Untuk pengambilan PIN ini untuk keseluruhan siswa baik yang di Kabupaten Pacitan ataupun yang mungkin di luar Kabupaten Pacitan, syarat utamanya adalah harus membawa NISN dan juga KK ya. Mungkin lebih jelasnya lagi mungkin Pak Restu bagian operator lebih jelas, monggo untuk memperjelasnya. Ya, gimana Pak Restu untuk teknik pengambilan PIN ini sebenarnya apakah cukup dengan NISN dan KK atau mungkin ada yang lain yang perlu dipersiapkan? Ya, baik. Menambahi apa yang disampaikan Pak Sarwono, jadi proses pengambilan PIN ini masih bisa dilaksanakan sampai tanggal 17 Juni Pak ya? 18 Juni 2012. Jadi kira-kira kalau hari ini sekarang tanggal 15. Tanggal 15 masih ada sekitar tanggal 14 ding sekarang. Masih ada 3 hari lagi. 3-4 hari lagi. 4 hari lagi karena itu termasuk latihan pendaftarannya. Ya, termasuk latihan pendaftaran. Untuk ambil PIN yang harus dipersiapkan NISN. Asli nih, fotokopi boleh? Fotokopi boleh. Yang penting cuma nomornya saja. Oh, nomornya saja. Berarti kalaupun NIS-nya nggak dibawa nggak masalah ya? Nggak masalah. NISN, kemudian nomor pokok sekolah NPSN. NPSN, oke. Kemudian akta kelahiran, kemudian kartu keluarga itu juga harus dibawa. Karena selain proses ngambil PIN itu kita harus masukkan banyak data. Oh, gitu. Mulai dari alamat, kemudian NIK, kemudian nomor kartu keluarga, NISN sendiri, kemudian alamat pun harus ada RT RW-nya. Harus komplit berarti ya? Maka itu harus disiapkan kartu keluarganya. Kemudian scan kartu keluarga juga berarti, harus ada. Dibawa ke sini itu kakak asli, maksudnya begitu? Boleh begitu, nanti kita siap untuk membantu scan-nya, kita siapkan. Kalau tidak dapat dengan HP, ya kita lakukan proses scan-nya, kita yang melaksanakannya. Begitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagi adik-adik yang KK-nya terbit setelah 1 tahun ke belakang. Gitu. Kira-kira kenapa itu? Juni 2021 karena di sistem nanti akan terbaca kurang dari satu tahun. Sedangkan persyaratannya adalah 1 tahun itu
Minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran. PPDB. Jadi kalau pembuatan KK-nya itu Kurang setelah dari- Juni 2021, 21. maka KK lama juga harus dilampirkan. Nah, Harus kalau dibawa. misalnya kakak lamanya hilang, ini bagaimana solusinya ini? KK-nya hilang ini. Karena kan tidak menutup kemungkinan banyak masalah ya seperti itu. Sering itu Iya. terjadi. Sering itu Gimana terjadi. itu solusinya itu? Mungkin surat keterangan domisili. Oh gitu, bisa ya surat dari, keterangan domisili. dari desa biasa. Dari- Nah, itu juga bisa di. Kemudian yang jadi banyak kendala juga kita naruh titiknya, Oh. naruh titik lokasi karena Itu berpengaruh ya ketika naruh titik seperti itu. Zonasi ya? terkait dengan jalur zonasi. Gitu. Kira-kira. Jadi kalau adik-adik terkendala nggak usah ragu-ragu, silakan datang aja ke SMK Pasti Negeri dibantu 1 ya di Pacitan. sekolah ya, pasti Iya, dibantu iya. apapun permasalahannya, apapun permasalahannya. Iya, kita siap selalu Oke, membantu. luar biasa pokoknya tim PPDB SMK Negeri 1 Pacitan ini siap membantu apapun permasalahan adik-adik semuanya kelas 9 yang ingin mendaftar khususnya di SMK Negeri 1 Pacitan. Nah, kalau kita ngomong tentang SMK Negeri 1 Pacitan itu kalau tadi ketika proses pengambilan PIN dikatakan bahwa dari tanggal berapa tadi Pak ya? Tanggal 2 sampai 18 18 Juni. Sekalian latihan pendaftaran tanggal 13 sampai Sekarang 18 ini Juni. proses pra pendaftaran berarti nggih. Nggih. Kalau proses pra pendaftaran itu seperti apa prosesnya? Modelnya semacam hanya latihan dulu saja, guys, semacam latihan untuk Latihan mendaftar begitu? mendaftarkan, nggih. latihan menggunakan aplikasinya. Oh Aplikasi yang begitu. biasa. Nah, Bukan pilihan jurusan yang tidak, tapi belum sampai memilih mengetahui jurusan. aplikasinya. Oh, belum sampai pemilihan jurusan apa begitu? Sudah sampai. Oh, sudah sampai. Tapi, Tapi ini hasil belum dari belum latihan resmi itu ya, nanti belum tidak- resmi. Setelah baru latihan belum belum Hanya resmi, karena nggih. memang hanya latihan. Nah, Nggih. ketika latihan itu kan berarti juga sudah tahu ya ketika kita mau mendaftar itu pemilihan jurusannya berapa jurusan atau bagaimana seperti itu? Iya, biasanya begitu. Sudah muncul nggih. Sudah muncul Nggih, nggih. sudah muncul. Berapa jurusan untuk pilihannya Pak Restu? Yang di SMKN 1 Pacitan ini ada 12 jurusan dengan 20 rombel. Gimana? Nggih, dapur Dengan rombel. 20 rombel. 12 itu apa aja Pak? Mungkin bisa Satu kelasnya itu disebutkan. 32 isi. Per Oke. jurusannya apa, kemudian membuka rombel berapa, seperti itu. Dari 12 jurusan itu ini dapat saya sampaikan satu persatu. Untuk jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB itu kita buka dua rombel. Dua Kalau rombel. satu rombelnya 32 berarti 64 siswa. Aha. Kemudian yang kedua adalah jurusan, kita ngomong jurusan aja yang paling gampang diingat. Nggih. Biasa Sama- ya. Nggih, jurusan Mungkin ada yang sudah populer, lebih yang familiar sudah dengan masyarakat. jurusan ya. Nggih. Yang kedua adalah jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Kita buka satu rombel 32 siswa. Siswa. Kemudian jurusan yang ketiga adalah jurusan TKJ. Ini yang paling banyak. Yang paling TKJ. banyak, termasuk paling banyak teknik komputer dan jaringan. Ini kita buka 3 rombel. Berarti kalau 3 rombel berarti 96. 96. siswa. Berarti per rombel itu 32 ya. Nggih. 96 siswa untuk TKJ. Kemudian yang MM ini khusus yang MM nanti di sistem pendaftarannya tidak berbunyi MM atau multimedia begitu, tidak, tapi sudah berbunyi karena ini menjadi jurusan baru, Nggih, nggih. menjadi apa Pak Didi lengkapnya? Produksi program siaran televisi. Produksi program siaran Siaran televisi. televisi. Baru ini ya. Berarti Ya, kalau dulu baru itu tahun namanya ini. multimedia, sekarang namanya apa tadi? Produksi siaran Program siaran. produksi Acara Pak. Produksi acara siaran. Produksi acara siaran televisi. Berarti lebih ke pertelevisian begitu ya. Pertelevisi. Betul, Oke. betul. Nggih. Itu nanti kita buka 3 rombel. 3 rombel. 3 rombel. Aha. Iya, Pak. Ini rombel ya? Oh, 2 rombel.
Nanti kita lihat lagi ya. Minimal sekitar- berarti paling tidak 2 rombel ya itu ya. Dua rombel atau 64 siswa berarti ya. Kemudian kelima adalah jurusan UPW atau usaha perjalanan wisata. Ini kita buka 1 rombel. Berarti 32 siswa. Terus jurusan selanjutnya adalah TKKR, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Ini 2 rombel sekitar 64 siswa. Kemudian TB, Tata Busana. Kalau dulu namanya Tata Busana, sekarang jurusannya berubah nama Berubah menjadi juga. Desain dan Produksi Busana. Desain dan produksi busana Desain menggantikan dan yang produksi dulu busana. Tata Busana. Kalau dulu cuma Oke. Tata Busana. Ini Jurusan kita baru ini buka, ya. Nama baru. Oh, nama baru bukan jurusan baru. Oke oke Nama oke. baru. Nama Iya, baru. Penggantinya TB. Pengganti Tata Busana. Buka 2 rombel 64 siswa. Kemudian selanjutnya ke-8 adalah jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. 2 rombel 64 siswa. Kemudian animasi. Ini 1 rombel 32 siswa. Selanjutnya adalah jurusan KKBT, Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Kita buka 1 atau 2 rombel, Pak? Tekstil 1. 1 ya? Nggih, 1. Kemudian Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi, kita buka 1 rombel 32 siswa. Terakhir, jurusan ke-12 adalah KKKR, Kriya Kreatif Kayu dan Rotan. Nanti kita buka Itu operan nanti dengan yang ya, lihat nanti. animo ya, lihat animo. Lihat Kalau animo, bakunya satu Rombel. rombel 32 siswa. Berarti tidak tapi menutup kemungkinan kalau yang daftar di situ banyak nanti buka 2 rombel gitu ya. kemungkinan begitu. Oke. Iya, Pak ya. Nggih, kira-kira Komplit strategi sekali seperti 12 itu. jurusan itu ada mulai dari tentang teknik tadi ya, tentang TI, perTI-an, kemudian juga ada tentang apa Seni. tadi? Seni. Komplit, komplit. komplit. Kemudian Iya, pariwisata. Kria, pariwisata. Wah, pokoknya semua bidang ada di SMK Negeri 1 Pacitan. Diwadahi. Iya, diwadahi semuanya. Jadi jangan salah ya adik-adik semuanya yang di kelas 9 SMP atau MTS untuk memilih di SMK Negeri 1 Pacitan, karena SMK Negeri 1 Pacitan itu pilihan jurusannya komplit. Nah, ada 12 pilihan jurusan. Baik Pak Sarwono, kalau tadi disampaikan bahwa ada tahap pengambilan PIN dan juga tahap prapendaftaran, selanjutnya ada tahap apa lagi itu Pak Nggih. untuk PPDB ini? Ini untuk tahap pendaftaran ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang tahap pertama yaitu jalur afirmasi 15%, perpindahan tugas orang tua ini nanti 5%, dan prestasi hasil lomba ini nanti 5%. Jadi kalau dijumlah untuk yang kelompok afirmasi yang tahap pertama ini nanti jumlahnya 25% dari pagu. Kalau pagunya tadi 20 kali 32, kurang lebihnya sekitar 600-an. Dan nanti 25%-nya adalah jalur-jalur tersebut, jalur pertama. Jalur yang pertama, Nggih, tahap pertama tahap tadi pertama. ya. Ini untuk afirmasi ini juga masih dibagi. Keluarga tidak mampu 7%, anak buruh 5%, penyandang disabilitas 3%. Kemudian jalur pindah orang tua ini juga dibagi lagi. Pindah tugas ini 2%, anak GTK atau guru tenaga pendidikan ini ada jatah 2%. Kemudian anak nakes atau tenaga kesehatan itu 1%. Kemudian yang jalur prestasi hasil lomba tadi juga dibagi 2. Lomba akademik ini 2%. Kemudian lomba non akademik 3%. Jadi jumlah untuk jalur pertama nanti 25% dari rombel. Ini mulai pendaftaran, tolong dicatat, diingat-ingat oleh
calon siswa baru ya. Pendaftarannya ini dimulai tanggal 20 sampai tanggal 21 Juni. Ini pendaftaran. Bisa online, bisa datang ke sekolah. Lebih baik datang ke sekolah daripada ragu-ragu dari rumah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan gitu bisa langsung dibantu nggih. Lebih cepat mengatasi kalau ada permasalahan. Nanti kalau dari rumah masih bingung nggih. Tahap 1 tadi tanggal 20 sampai tanggal 21 Juni kemudian 2022. Verifikasinya ya, dan validasi oleh SMA atau SMK ini tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni. Kemudian pengumumannya ini nanti tanggal 24 Juni. Kemudian cetak bukti penerimaan oleh siswa ini juga tanggal 24 Juni. Ini semuanya sebenarnya sifatnya adalah online. Tapi kalau calon siswa kebingungan lebih baik datang ke SMK Negeri 1 Pacitan. Kami panitia siap untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk Pak Restu ini. Siap sedia pokoknya ya, siaga. Demi anak Indonesia. Luar biasa pokoknya. Ini yang jalur pertama untuk tadi dikatakan tahap 1 ada afirmasi, kemudian kalau afirmasi itu mungkin ada syarat-syaratnya yang perlu dibawa nggak sih Pak? Ya syarat-syaratnya ini tadi, yang keluarga tidak mampu berarti kan harus menunjukkan kartu-kartu yang berlaku di Indonesia. Misalnya kartu KIP, KIS atau PKH dan sebagainya. Ini paling enggak surat keterangan tidak mampu dari desa. SKTM gitu bisa? SKTM, surat keterangan tidak mampu. SKTM bisa. Anak buruh ini tentunya adalah kartu buruh itu apa namanya? Apa? Kartu pekerja. Jadi maksud buruh itu mungkin semacam di pabrik. Nggih, seperti itu. Jadi seperti itu pakai kartu apa Pak Restu? Kartu tanda pekerja. Kartu tanda pekerja. Oh gitu ya. Kemudian penyandang disabilitas ini otomatis kan secara fisik sudah tampak dan mungkin ada surat-surat khusus dari dinas kesehatan ataupun dokter. Gitu. Kemudian jalur pindah tugas orang tua, pindah tugas ini berarti kan ada surat tugas dari orang tua tersebut pindahnya kemana. SK itu kan, gitu ya. SK semacam SK ini misalnya mengikuti orang tua pindah tugas, ini SK-nya orang tua itu nanti digunakan untuk lampiran. Anak GTK ya otomatis kartunya SK juga mungkin ya. SK guru orang gitu. tuanya termasuk anak nakes ya, buktinya anak nakes ya kan ada bukti. Kemudian jalur prestasi hasil lomba ini berarti kan semacam piala ataupun sertifikat lomba. Itu ada ininya minimal tingkat kabupaten atau bagaimana? Ada minimal tingkat kabupaten, ada nilainya sendiri. Kabupaten, provinsi dan nasional tingkatannya ada, tapi saya tidak begitu ingat nilainya berapa. Gitu. Tapi itu ada skornya. Yang jelas untuk yang tertinggi ya tingkat nasional, apalagi punya sertifikat tingkat dunia ini loh. Harus ada ini Pak, moncer. kata-kata juara. Oh gitu. Di sertifikat harus ada kata-kata juaranya. Itu kira-kira untuk persyaratan jalur yang pertama kaitannya dengan syarat-syarat pendaftaran. Kemudian nanti juga ada tahap kedua yaitu jalur zonasi SMK. Ada juga ya jalur zonasi. Jalur zonasi SMK itu diambil 10% dari pagunya dari 20 rombel tadi atau 600 berapa? 40. 640. Jadi 10%-nya itu berapa itu? 64 berarti ya. Kemudian ini pendaftarannya dimulai tanggal 28 sampai 29 Juni 2022. Ini pendaftaran. Jadi tolong dicatat untuk pendaftarannya. Kemudian penutupan tanggal 29 Juni. Pengumuman tanggal 30 Juni 2022. Cetak bukti penerimaan oleh siswa tanggal 30 Juni. Oh, nggih. Untuk yang tadi ada kelupaan. Apa itu yang lupa? Yang
tahap pertama tadi jalur afirmasi, ini setiap siswa hanya boleh memilih satu jurusan. Oh, hanya satu jurusan Iya, saja. hanya satu jurusan saja untuk yang afirmasi. Kemudian untuk yang Kalau misalnya ini tahap 1 tadi disuruh satu jurusan. Nah, misalkan saja nggih, ketika pemilihan satu jurusan itu kok ternyata jurusannya sudah penuh gitu, bagaimana Pak Restu? Apakah dia bisa mengikuti tahap selanjutnya? Artinya begini, tahap 1 tadi kan ada cuma berapa persen tadi Pak ya? ada 25%. 25%. Nah, ternyata 25% itu sudah terpenuhi misalnya seperti itu. Apakah dia bisa mengikuti yang tahap selanjutnya, tahap 2 atau mungkin tahap selanjutnya ada berapa tahap gitu? Iya, asalkan begini Bu. Ketika melakukan pendaftaran itu, ketika yang jalur pertama tidak bisa masuk, ikuti jalur-jalur berikutnya yang Oh, bisa ya. kemudian yang nilai rapot. Yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah mengikuti jalurnya SMK, itu tidak bisa digunakan untuk SMA. SMA. Oh gitu, berarti kalau SMK ya harus di SMK. Tapi bisa ya kalau misalnya tahap 1 masih belum lolos kemudian ikut di tahap Tahap yang berikutnya, selanjutnya nggih. gitu Nggih. bisa. Makanya kita selalu menyarankan Memperhatikan. untuk supaya nanti dengan panitia saja ke anak sekolah untuk menanyakan lebih detailnya. Kalaupun tidak bisa ke jalur tahap 1, Nggih. nanti datanya akan kita simpan, kita koordinasi lagi untuk Untuk tahap kedua. tahap selanjutnya. berikutnya. Makanya itu lebih enak datang Datang aja ke sekolah. Oke, betul sekali. Jadi kalau misalnya ada masalah itu langsung dibantu bagaimana cara pemecahannya begitu ya. Nggih, betul sekali. Nggih. Iya, mungkin Pak Sarwono bisa dilanjutkan tadi tahap selanjutnya, ada tahap apa lagi Pak? Nggih, Apakah nggih. cukup 1-2 ini aja atau masih ada lagi? Nggih, masih ada satu tahap lagi. Masih lagi. Karena memang kita diberi kesempatan 3 tahap, nggih. 3 tahap. Yang tadi jalur afirmasi tahap pertama, kemudian tahap kedua jalur zonasi untuk yang SMK itu hanya sedikit saja 10%, berbeda dengan SMA ya. Kalau SMA itu jalurnya zonasi ini sangat besar. Lebih banyak ya Nggih. daripada SMK. Besar nggih untuk yang SMA ini. Luas Enam- zonasinya, enam- Mas. nggih. 65 atau berapa persen, nggih, kebalikan nggih. Jadi untuk tahap selanjutnya untuk yang di SMK itu yang tahap ketiga ini adalah jalur prestasi nilai akademik. Nggih. Prestasi. Jalur prestasi nilai akademik atau nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Di SLTP, waktu Di SLTP. Jadi nilai akademik mulai semester 1 sampai semester 5 di SMP ya. Yang kemarin yang awalnya sudah di entry tadi di tahap awal. Untuk yang prestasi nilai akademik ini untuk SMK pendaftarannya tolong dicatat, nggih, tolong dicatat. Jangan sampai lupa. Ini karena tahapan terakhir. Jangan-jangan kalian nanti yang tidak diterima tahap 1, tahap kedua, nah ini lepas yang tahap terakhir, ini menimbulkan kesulitan untuk adik-adik sekalian, khususnya kelas 9 SMP yang lulus, nggih. Ini tolong dicatat bener. Pendaftarannya mulai tanggal 4 sampai tanggal 5 Juli tahun 2022, nggih. Jadi tolong dicatat tanggal 4 sampai 5 Juli pendaftarannya untuk jalur prestasi nilai akademik ini. Ini jumlahnya sangat besar. Ya, kuotanya besar sekali. Untuk SMK itu 65% sendiri. Ya, jadi 65%. Ini nanti penutupannya tanggal 5 Juli ya, penutupannya. Kemudian pengumumannya tanggal 6 Juli. Kemudian cetak bukti penerimaan oleh siswa tanggal 6 Juli. Ini semuanya adalah online. Tapi akan lebih baik apabila Jika calon ke siswa datang ke sekolah sekolah saja untuk memperjelas, untuk meyakinkan bahwa memang adik-adik sekalian calon siswa baru sudah benar-benar
tercatat sebagai calon pendaftar untuk SMK. Akan dilayani dengan sepenuh hati. Lebih aman, lebih aman. Kalau Karena datang juga ke kalau SMK. di sekolah kan bisa langsung cetak. Oh gitu. Nggih. Bukti pendaftarannya begitu ya. Ini saya lanjutkan Iya, lagi ya. Tadi apalagi? jalur-jalur pendaftaran tahap 1, tahap 1, 2, 2, tahap 3. 3. Lah ini nanti akan diakhiri yaitu daftar ulang di sekolah dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Jadi daftar ulang nanti dimulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Juli tahun 2022. Jadi seperti itu prosesnya untuk pendaftaran PPDB di jenjang SMK, khususnya SMK Negeri 1 Pacitan, yang kalau kita cermati dari awal sampai akhir ini 1 bulan lebih. Memang Iya, sangat rangkaiannya melelahkan. ya. Kalau jadi anak-anak harus calon siswa harus sangat sangat memperhatikan jangan sampai terlewatkan dari tahapan-tahapan tersebut. Jangan sampai nanti terlepas dari waktu pendaftaran akhir ini. Jadi selalu harus mencari informasi ya, Informasi yang up to date ya. baik dengan teman ataupun dengan sekolah ya. Jadi tolong anak-anak sekalian selalu komunikasi, selalu proaktif untuk kaitannya dengan PPDB ini. Saya kira itu Bu Ratna untuk kaitannya dengan PPDB SMK Negeri 1 Pacitan. Iya, kalau tadi dikatakan di tahap 3 itu tahap prestasi ya Pak ya. Dari nilai rapot. Mungkin ini Pak Restu yang bisa menjawab ini. Apakah sudah yang upload nilai rapot itu kan SLTP ya? Iya. Apakah tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada sekolah yang belum entry nilai seperti itu? Kalau misalnya ada yang datang ke sini, kemudian ternyata nilai entry rapotnya di PPDB online-nya belum terentry, itu bagaimana? Iya. Apa bisa diketahui pada saat pendaftaran atau mungkin bagaimana Pak Restu? Iya. Baik. Kalau untuk pada saat nanti di pendaftaran itu kan yang harus dipersiapkan adalah PIN, NISN dan tanggal lahir itu kita harus hafal. Harus hafal untuk masuk ke sistemnya. Nah, kemudian untuk yang jalur prestasi ya, Iya, yang tahap akademik, 3. nilai rapot sampai di detik ini siswa-siswi kelas 9 yang masuk ke SMKN 1 Pacitan itu rata-rata sudah di ini. Pun kalau ada yang belum, nanti kita bisa bantu karena sudah dibuka entry rapot mandirinya sudah dibuka. Bisa ya. Jadi nanti sekaligus kita bisa bantu untuk entrykan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 itu bisa kita bantu. Berarti ketika datang ke sekolah harus bawa rapot dong? Rapot aslinya. Termasuk kalau ada siswa dari kabupaten lain, dari luar kabupaten. Luar kabupaten atau luar provinsi? Kalau luar provinsi bagaimana? Boleh nggak sih daftar di Jawa Timur? Misalnya karena kita kan posisi Pacitan itu kan perbatasan dengan Jawa Tengah misalnya. Apakah boleh siswa-siswi yang mungkin dari luar Jawa Timur mau daftar ke kita di Jawa Timur di SMK 1 gitu? Ya, kayaknya bisa. Bisa? Karena di menunya itu ada yang ambil PIN itu, ambil PIN itu di 1, 2, 3, yang 3 itu lulusan luar provinsi. Oke, berarti nah ini ada adik yang mungkin rumahnya di luar provinsi Jawa Timur yang karena memang Pacitan berbatasan dengan Jawa Tengah, silakan saja mau daftar di SMK Negeri 1 Pacitan. Kebanyakan begini Bu, SMP-nya di luar kota karena nenek. Oh iya, betul. Saudaranya dari Pacitan. Mereka
SMK-nya. SMK, balik lagi ke sini gitu ya. Biasanya seperti itu. Ikut orang tua. Ikut orang tua. Pokoknya yang penting datang. Datang ke SMK 1. Pokoknya yang bingung-bingung datang ke sekolah saja. Kami siap melayani. Kita buka jam 8 pagi ya. Sampai insya Allah jam 12 lah nanti kalau masih sampai jam 6. Wah, ini. Pak Restu ini sampai jam 6 sore. Pak Restu ini pokoknya selalu all out ini. Ada call centernya gitu kan? Oh iya. Itu bisa juga dimanfaatkan. Intinya kita itu panitia PPDB SMK Negeri 1 Pacitan siap membantu ya calon siswa yang kepingin masuk ke SMK Negeri 1 Pacitan. Oke. Kalau call centernya mungkin Call center malah Bu Ratna yang tahu ini. tak cari dulu kalau gitu. Wah, ini. Nanti biar dipasang grafisnya sama Mas Alif ya, Mas Alif ya. Oh iya, ini ketemu nih yang 087 701 166 660. Nah, iya ada di sini nanti akan muncul ya itu call centernya SMK Negeri 1 Pacitan. Jadi nanti bisa WA dulu kalau mau ke sini ya. Bisa WA dulu, mungkin bisa tanya-tanya di SMK 1 bukanya jam berapa, seperti itu. Oke, kalau tadi sudah disampaikan sampai dengan daftar ulang. Nah, ini daftar ulang itu tanggal 7 sampai tanggal 8 Juli 2022 ya Pak ya. Daftar ulang itu yang dibawa apa saja ini biasanya untuk daftar ulang? Nah, ini nanti secara teknis ya kita rembuk. Yang jelas daftar ulang ini nanti kan kita harus tahu kaitannya dengan ijazah, paling tidak fotokopi ijazah, kemudian fotokopi akte, kemudian fotokopi KK, dan mungkin administrasi lain yang diperlukan. Jadi intinya waktu daftar ulang itu ya ijazah. Oh, ijazah. Sama ini mungkin Pak. Kalau di sistemnya PPDB online itu ketika kita ambil PIN itu juga cetak. Kemudian ketika kita mendaftar itu juga cetak. Termasuk di penerimaan kalau kita diterima di jalur ini di ini itu pasti juga akan ada berarti bukti dari mulai dari bukti pengambilan PIN, kemudian bukti pendaftaran dan juga bukti penerimaan ketika diterima di SMK 1. Berarti itu juga harus disiapkan. Makanya datang ke sekolah. Wah, ini makanya. Gratis ya? Gratis. Sambil refreshing lihat-lihat lingkungan SMK Negeri 1 Pacitan kan lebih paham nanti kan. Setelah ini nanti misalnya diterima di SMK Negeri 1 Pacitan kan ada proses selanjutnya yaitu kegiatan apa Bu? MPLS. Jadi nanti biar lebih kenal dengan sekolah yang dituju ya. Harus paham kenal Bapak Ibu guru, TU dan sebagainya, dan juga lokasi-lokasi yang ada fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Pacitan kan harus diketahui. Nyicil sambil pendaftaran, sambil melihat lingkungan yang ada di SMK Negeri 1 Pacitan, karena kita punya 2 tempat lokasi, sekolah barat dan sekolah timur. Kalau induknya di mana itu Pak? Induknya di sekolah timur, tapi itu statusnya sama ya. Kepala sekolahnya 1, ya. Kemudian Bapak Ibu gurunya sama. Ya hanya tempatnya saja dua tempat. Memang Bapak Ibu gurunya sama. Podo-podo sama-sama dirawat semua. Timur dirawat, barat juga dirawat. Hanya karena kemarin fasilitas kelasnya kurang, ya. Kebetulan di Ngeponan ada tanah, akhirnya dengan banyaknya siswa kita memperluas sayap sampai ke Ngeponan. Di sekolah barat begitu. mantan mulai ini. Tahun 2005. Mulai 2005 gitu. Mulai 2005 itu kita punya 2 sekolah, barat dan timur, dua lokasi antara barat dan yang jaraknya hanya setengah kilo, setengah kiloan.
Jadi nggak jauh. Saya kira itu. Gitu. Iya. Lokasinya. Baik Pak Restu dan Pak Sarwono, mungkin sebelum kita tutup ada mungkin yang pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik kelas 9 SLTP atau MTS terkait dengan proses PPDB SMK Negeri 1 Pacitan ini. Mungkin Pak Restu dulu ini, karena secara teknis saya yakin saat ini proses pengambilan PIN dan pra-pendaftaran ini juga sudah banyak masalah ini. Mungkin ada pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik ini. Yang pertama yang terkait dengan pengambilan PIN, benar yang disampaikan Bu Ratna tadi bahwa banyak masalah Bu. PIN-nya ada yang belum keluar dan sebagainya. Karena itu nanti pada saat pendaftaran silahkan datang ke Sekretariat PPDB SMKN 1 Pacitan. Nanti akan kita bantu. Kemudian ini yang perlu ini lagi, bahwa pemilihan jurusan sesuaikan dengan Bakat minat. Kemudian yang kalau pilihannya ada tiga pilihan, ini harus benar milihnya. Maksudnya benar milihnya itu kami sampaikan di sini, yang TKJ MM itu biasanya nilai-nilainya tinggi, khusus yang jalur 3 ya. Tahap nilai 3 rapot ya. Oke, yang tahap 3 itu Hmm. biasanya TKJ sama MM. Kalau yang sekarang produk Apa sih singkatannya sekarang? Kalau dulu multimedia itu MM. PSAT. Pesat gitu. Pakai. Pesat. Jurusannya nanti juga akan pesat Ya. gitu. Dua jurusan ini jangan dipilihan kedua. Gitu. Oke, tips dan trik ini untuk adik-adik semuanya. Kalau nilainya tinggi, kalau misalkan kalian mau milih misalkan ke animasi misalkan, maka pilihan keduanya jangan TKJ sama MM. Oh gitu. Nah, gitu Pak. Karena memang dua jurusan itu Sangat bersaing. tingkat keketatannya Lebih-lebih tinggi. seperti ini. Pilihan pertama TKJ, pilihan keduanya jangan MM. PSAT bukan Pesat. MM. Nah, pesat. MM itu sudah yang lalu. Gitu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, jangan ngikut teman. Sudah itu. Karena Iya, saya betul. yakin nilai kalian dengan nilai Temennya teman yang lain juga akan berbeda. berbeda. Karena itu peluangnya Yes. juga akan Juga bakat berbeda. minatnya berbeda Iya. juga. Wak. Pokoknya jangan istilahnya apa Pak? Geruduk sampai Duduk sampai jangan melu lah, seperti itu, ikut-ikutan. melu-melu. Wong bakatnya gambar kok mlebuning. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, saya pikir itu Bu. Tapi sebelum menentukan pilihan itu, lihat di ppdbjatim.net. Di situ ada rata, ada menu lihat rata nilai. Itu silahkan dicatat. Kemudian nanti untuk menentukan, biasanya di hari pertama, hari kedua itu akan kelihatan ringnya berdasarkan dari rata-rata itu. Gitu-gitu. Iya, iya. Kalau masuk ya silahkan daftar, kalau tidak masuk ya jangan dipaksakan. Atau lagi. Oke. Saya kira gitu. Oke, kalau dari Pak Sarwono sendiri mungkin ada yang mau disampaikan ini. Terima kasih. Ini perlu diperhatikan untuk calon siswa. Ini ada program khusus untuk SMK Negeri 1 Pacitan ya. Khusus SMK Negeri 1 Pacitan. Tolong diperhatikan. Ini untuk yang kelompok kria, nggih, kelompok kria. Kelompok kria kulit, kria kayu, kria Tekstil. Ya, ini ada spesialis. Ini ada SPP gratis 1 tahun. Wah. Nggih, untuk 3 kelompok kria ini. Kemudian animasi dan DKV. Ini pun juga gratis SPP-nya atau sumbangannya selama 1 tahun. Dan juga akan dibantu seragam. Ya, insya Allah nanti separuh dari harga seragam itu nanti akan dibantu oleh sekolah. Dan untuk yang jurusan lain jangan meri, itu juga ada jatah. Kalau nggak salah 6 siswa per jurusan. Itu juga 6 mau siswa per jurusan. itu mau dibantu oleh sekolah kaitannya dengan SPP. Nah, nanti kriterianya jelasnya nanti akan disampaikan
berikutnya untuk yang Kalau sudah sumbang- daftar di sudah SMK daftar 1 tentunya. Kalau sudah diterima. Oh gitu ya, kalau sudah diterima. Sudah diterima. Sudah daftar tapi nggak diterima? Oh jangan, kalau sudah daftar diusahakan untuk diterima ya. Nggih, itu nanti disampaikan ini gitu. Jadi yang jelas saya ulang untuk yang 3 kriya, kriya kulit, kriya kayu, kriya tekstil ini bebas sumbangan pendidikan selama 1 tahun dan juga untuk untuk seni, DKV dan animasi ini juga bebas sumbangan selama 1 tahun. Itu juga seni loh Pak nanti. Ya, Pindah ke nanti kan seni ya? diusulkan. Oh, pesat nanti ke seni. Dan seragamnya insya Allah dibantu separuh. Lah untuk yang jurusan yang lain, kalau jatahnya kemarin nggak salah ini jatah 5 atau 6 siswa per jurusan untuk yang jurusan lain. Iya, iya. Itu fasilitas tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setahun dia pernah Lumayan. Lumayan Pak. Lumayan Itu sekali. sekali. Setahun itu Jahitnya loh Pak. setahun itu 12 bulan pastinya ya. Seragam itu sekarang hampir mungkin 1 minggu. iya. Kalau seragamnya pakaian Hari Senin pakai abu-abu putih. 5. Selasa? Hari Selasa masih. Olahraga. Oh iya. 6 olahraga. Hari Selasa pakai apa? Belum pakaian kerja. Tetap abu-abu putih. Batik. Rabu batik. Iya, Rabu batik, Kamis batik, Jumat pramuka, tambah Seninnya seragam olahraga dan seragam jurusan itu seragam praktek itu ya. seragam praktek nggih. Oke, terima kasih Pak Sarwono, Pak Restu. Nah, kalau tadi yang membuka Pak Restu, sekarang yang menutup juga Pak Restu juga ini. Oh, iya dong. Masa hanya membuka tanpa menutup? Harus wajib buka tutup. Sekali lagi terima kasih Bu Ratna yang menggantikan saya sementara. Yes, sementara. Pak Sarwono terima kasih informasinya. Sekali lagi adik-adik kelas 9 yang baru lulus dari SMP, informasi sudah kami sampaikan detail sekali, baik jurusan maupun tahapan dan sebagainya. Karena itu kami tunggu di SMKN 1 Pacitan. Jangan ragu-ragu, kalau kalian kesulitan silahkan datang ke Sekretariat PPDB SMKN 1 Pacitan. Nah, sampai di sini perjumpaan kita di podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan kita pagi hari ini bermanfaat bagi adik-adik, khususnya adik-adik kelas 9 yang baru lulus dari SMP, juga orang tua, Pak. Tentu orang tua. Orang tua begitu. Utama. Iya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa Bisa hebat. SMKN 1 Pacitan. Sangat luar biasa.